Selamat berjumpa kembali dengan Akti Faktual. Selamat menikmati sajian kami. Bapak Ibu semua, 3 minggu yang lalu kita sudah membicarakan mengenai sarana diagnosis. Ya. Yang pertama adalah mendengarkan, itu kunci. Ya. Dengan penjelasan mohon mic-nya dimatikan. Ini siapa, Mbak Ica? Udah Pak, udah Ica matiin. Oke ya. Jadi yang pertama sarana yang bisa kita pakai untuk melakukan diagnosis adalah mendengarkan. Ya, mendengarkan tentu kita dengan mempersilahkan orang yang kita konselingi, orang yang menjadi sasaran dari pelayanan konseling kita minta untuk menceritakan perasaannya, yaitu kunci. Karena kita sedang menggunakan client centered misalnya. Nah, itu juga bertanya, mempersilahkan bertanya, Ibu, bagaimana perasaan ketika itu terjadi? Ya, ini kita dengan bertanya secara terbuka, ya. Ibu Liana sudah menjelaskan itu semua, bagaimana mengajukan pertanyaan. Dan itu berarti seorang konselor yang baik, yang profesional, tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi juga penanya yang baik. Ya, Ibu Liana sudah di sana sini menjelaskan itu bagi kita semua, tidak perlu saya ulang. Tetapi penjelasan Ibu Liana itu kalau dirujuk dalam buku itu berarti bab 4 dan bab 5 itu kuncinya, karena kita menggunakan pendekatan client center. Nah, yang ketiga, waktu yang lalu kita sudah juga melihat mengamati, ya. Dan itu berarti betapa pentingnya kita menggunakan mata kita menggunakan perasaan kita menggunakan pikiran kita. Ini penting dalam melakukan proses diagnosis misalnya, ya. Sebagai contoh, mungkin orang yang kita tolong itu matanya selalu berkaca-kaca ketika kita temui, ya. Itu berarti ada kesedihan misalnya. Ya. Mungkin juga duduknya gelisah, tidak tenang. Kalau Bapak Ibu mendampingi anak-anak, misalnya orang tuanya mengeluh tentang perilaku anak, bisa juga kita tanya ketika ada stres, ada perubahan yang dialami anak itu, di mana dia tidak memiliki daya tahan psikologis dan coping skill, mungkin anak-anak yang biasa tidak ngompol, masih tiba-tiba ngompol, kan itu ya. Atau yang tidur biasanya tidak berteriak-teriak, tiba-tiba tidur berteriak-teriak. Ya, nah itu kan bisa diamati. Nah, mungkin pengamatan itu kalau untuk anak-anak tidak bisa kita lakukan sendiri, tetapi dengan mengajukan pertanyaan kepada orangnya, kepada orang tuanya, kepada pengasuhnya misalnya. Nah, ini penting ya, melihat gestur, melihat perubahan roman muka, melihat cara duduk dan sebagainya. Tetapi ingat juga Bapak Ibu semua, konseli juga mengamati kita, apakah kita bersama dengan dia atau tidak, kan itu. Jadi penting bahwa bukan hanya kita yang mengamati, tapi konseli kita juga mengamati, ya. Tadi Ibu Agnes Tobing yang sedang ada konferensi nasional tentang orang yang difabel, ya. Dia menanyakan bagaimana melakukan pendampingan pada orang yang tunarungu. Tentu itu akan lebih tepat jikalau dilakukan juga oleh orang yang memiliki kemampuan komunikasi dengan orang tunarungu, misalnya dengan bahasa tubuh, dengan body language, kan gitu ya.
Tetapi ingat Bapak Ibu semua, orang yang difabel itu lebih peka daripada kita. Ya. Itu berarti bahwa meskipun dia tidak bisa berbicara, tetapi kalau kita merasa tidak nyaman bersama mereka, mereka bisa melihat bahwa kita tidak nyaman bersama mereka. Ya. Nah, ini penting ya, bahwa empati itu salah satunya adalah juga diwujudkan apakah kita merasa nyaman bersama mereka. Nah, itu yang dikatakan oleh Ibu Liana berminat, ya. Saya kira menyentuh juga penting kalau memungkinkan Bapak Ibu semua untuk memperoleh, kalau dia mengatakan tubuh saya tidak enak, ya, itu berarti juga barangkali ada tindakan kita dalam rangka diagnosis menyentuhnya, misalnya bagian tubuh tertentu. Tentu kalau orang dewasa kita harus minta izin kepada dirinya, konseli kita atau orang lain yang mempunyai hubungan yang relevan dengan dia. Tadi sudah saya kemukakan, minta tolong kepada pihak lain. Murid di sekolah bisa ditanya guru kelasnya misalnya. Ya, kalau orang tua, anak-anak bisa ditanya orang tuanya, ya. Apakah dia mimpi dengan berteriak-teriak atau dengan berjalan-jalan? Apa dia tidurnya tidak nyenyak karena udara panas atau karena sesuatu yang lain, ya. Kadang-kadang ada orang tua yang mengatakan, oh itu dia melihat penunggunya atau melihat orang ya makhluk halus. Padahal mungkin dia mungkin bisa melihat betul, kita perlu teliti. Tapi bisa juga mungkin karena dia mengalami stres sehingga dia berteriak-teriak, mimpinya aneh yang tidak biasa dilakukan. Nah itu berarti mungkin kita jangan cepat terjebak bahwa oh dia mesti ada makhluk halus nih, ya itu. Tapi mungkin juga dia karena mengalami stres, ya. Saya kira di situ. Nah, ini Bapak Ibu semua, kita bisa menggunakan kuesioner. Ini yang mau kita pakai sore ini, ya. Nah, karena posisi saya di klinik, di counseling center, kalau orang itu memiliki biasa menggunakan email, saya lebih suka menggunakan email daripada dengan WA. Mohon maaf, biasanya kuesioner ini saya kirimkan lebih dulu. Saya kirimkan lebih dulu ke orang itu, kemudian diisi. Jadi sebelum saya melakukan perjumpaan pertama, saya sudah sedikit memahami apa kira-kira masalah yang dilakukan oleh orang itu. Atau masalah yang dialami oleh orang itu. Tetapi kalau dia tidak memiliki email dan sebagainya, ya tentu kalau ada yang disebut oleh dalam bahasa psikologi itu intake, pada waktu dia datang yang pertama, kalau kita punya staf administrasi atau ada petugas, dialah yang mengisi itu dan minta izin. Dan ingat sekali lagi itu dijelaskan tujuannya, ya. Apapun yang kita lakukan untuk konseling kita harus kita jelaskan tujuannya. Kenapa kita minta dia untuk mengisi kuesioner ini, ya. Jadi kalau ada staf admin yang menerima, kalau kita di counseling center, yang pertama bertemu dengan konseli, staf admin itu harus dilatih untuk mengemukakan tujuannya dan sebagainya, ya. Nah, oke, itu ya. Nah, kemudian sesudah melakukan pertemuan pertama, kedua, biasanya kalau sudah tadi di email dikembalikan ke saya, juga saya akan melakukan klarifikasi, menjelaskan, ya, perasaan-perasaan yang muncul sambil saya minta dia untuk mengekspresikan perasaannya, karena semua berkaitan dengan perasaan, ya. Saya bisa mengajukan pertanyaan tertentu untuk memancing supaya dia lebih mengeksplorasi atau menelusuri perasaan-perasaan lebih dalam, ya. Nah, jadi di samping sudah saya kirim, sudah diisi,
saya juga tetap harus mengklarifikasi, ya. Kalaupun dia sudah mengisi lebih dulu, diisi oleh staf admin yang menerima konseli itu, saya juga tetap harus klarifikasi. Saya tidak bisa menerima mentah-mentah, ya. Tapi kalau tidak ada 1 dan 2, yang ketiga ya saya isi sendiri, Bapak Ibu semua. Apakah langsung ketika itu atau sesudah selesai perjumpaan pertama, kedua, ketiga misalnya saya isi sendiri sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, ya. Dan itu pasti masih mengingat, oleh sebab itu caranya mengisi jangan ditunda, ya. Begitu selesai konseling kita harus punya waktu untuk mengisi, ya. Oleh sebab itu harus ada jeda. Ya, kalau Bapak Ibu nanti memiliki klinik, jangan jam 8, jam 9, kemudian jam 9 langsung ada konseling lain jam 10 itu, atau Bapak Ibu mengerjakan yang lain. Pasti kalau nanti membuat laporan atau apa itu sudah sedikit lupa, ya. Nah, dan saya kira ini penting. Oleh sebab itu kalau boleh jujur, kalau saya di klinik 1 hari mungkin saya tidak bisa menerima 6-7 pasien, apalagi ratusan seperti dokter, ya. Nah, dokter psikiater itu nggak punya waktu untuk konseling karena terlalu banyak orang menunggu. Dan itulah tugas kita untuk mengisi kekosongan itu sesungguhnya, ya. Nah, jadi kita harus punya jeda. Jadi dengan kata lain mungkin kalau situasi tidak COVID ini mungkin saya 3-4 1 hari, ya, karena saya part time mengajar dulu, ada tugas lain, mungkin 2-3 sudah penuh waktu saya. Ingat, kemampuan kita juga terbatas Bapak Ibu semua, ya. Kita bukan dokter yang cuk gitu, ya, cepat-cepat larinya, kan, bukan, ya. Nah, saya kira ini perlu kita pertimbangkan. Nah, nanti Bapak Ibu semua akan menggunakan sebagai praktik menggunakan kasus Dado dan Tini. Kita akan coba di dalam kerja kelompok akan melakukan itu semua. Ya. Kuesioner, ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan kuesioner yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing, ya. Kuesioner ini saya susun berdasarkan pengalaman saya selama ini, selama puluhan tahun, berdasarkan literatur, bacaan, supervisi yang saya alami sendiri ketika saya melakukan praktikum konseling tahun 86, 87, dan 2008, spesialisasi di konseling kedukaan. Saya kira ini bisa Bapak Ibu semua, ya. Oke, nah ini menyimpulkan. Nah, tentu menyimpulkan itu artinya membuat diagnosa apa masalahnya yang dialami oleh orang itu, Bapak Ibu semua. Ya. Nah, saya ingin kemukakan kuesioner yang kita siapkan, yang akan kita pakai itu lebih cocok jikalau dipakai untuk orang yang mengalami trauma dan kedukaan. Saya pernah kemukakan, mudah-mudahan saya tidak lupa, trauma itu mungkin ada hubungannya dengan kedukaan, tapi 2 hal yang berbeda. Ya, banyak orang tidak membedakan itu, tetapi dari pengalaman saya, trauma dan kedukaan bisa berbeda, bisa juga seseorang mengalami trauma dan kedukaan. Kalau trauma itu selalu ada ancaman. Karena ada ancaman, berarti gejala yang paling dialami oleh orang itu adalah mengalami ketakutan dan kecemasan. Kalau sekarang teman-teman kita, saudara-saudara kita di Timor itu 2 hal ini yang paling menonjol, mengalami ketakutan dan kecemasan. Karena apa? Mereka mengalami trauma. Bagaimana pohon tumbang, bagaimana mengerikan sekali selama 7-8 jam mulai dari pagi hari badai tidak pernah berhenti. Dan mungkin mereka sebelumnya tidak pernah mengalami pengalaman itu. Oleh sebab itu sering juga dikatakan mereka mengalami pengalaman yang traumatis. Selalu ada ancamannya. Jangan-jangan saya ketimpa pohon,
jangan-jangan rumah saya roboh. Nah, ini sesuatu yang sungguh-sungguh menakutkan. Nah, sedang kedukaan tidak selalu orang pada umumnya tidak ada ancaman, maaf ya. Bahkan juga tidak ada ancaman. Misalnya saya kehilangan pekerjaan saya. Kan secara kehidupan kita tidak ada ancaman yang mengancam eksistensi kita. Orang tua saya meninggal, itu kan juga tidak ada ancaman. Ya. Tetapi kalau kita lihat teman-teman kita saudara-saudari kita di NTT, dia mengalami trauma sekaligus mengalami kehilangan. Tadi saya bercerita dengan Ibu Krista, misalnya seluruh tanaman padinya hanyut, ya. Padahal itu yang diharapkan segera panen, tanaman jagungnya segera panen, sapinya hanyut, puluhan sapinya hanyut, kemudian kambingnya hanyut, ayamnya hanyut, rumahnya hanyut, ketimpa pohon. Jadi itu dua hal yang dialami oleh saudara-saudara kita di Timor. Selain pengalaman yang sangat traumatis yang tidak pernah diharapkan sebelumnya, meskipun mungkin sudah disiarkan dan sebagainya, saya kira mereka tidak mengharapkan badai seroja ini menimpa mereka, ya. Ini di koran, di TV, di medsos, Jogja juga akan terkena badai katanya. Mampir selain sudah di NTT, Jogja akan mampir. Ini saya juga siap-siap. Tapi kalau sudah terjadi betul, saya juga akan mengalami trauma meskipun saya konselor. Cuma mungkin caranya menghandle berbeda, ya. Tetapi ketika kita sebagai seorang konselor sedang mengalami pengalaman traumatis, kita bukan konselor, kita sama dengan yang lain, yaitu mungkin sedikit berbeda. Tapi sesuatu yang kita alami adalah sama, karena ketika kita mengalami masalah itu berarti kita sama, kita bukan konselor lagi, ya. Saya pikir ini yang saya ingin kemukakan, Bapak Ibu semua. Kemudian saya potong sedikit. Ya, ini kita bahas 2 minggu yang lalu, saya pikir, ya. Dan inilah Bapak Ibu yang akan kita lihat. 15 ini sebenarnya minimum, ya. Bapak Ibu bisa mengembangkan gejala yang lain, tetapi inilah pengalaman 15 poin. Ya. Saya buat 15 itu kan hanya untuk memudahkan statistik, untuk memudahkan perhitungan, untuk memudahkan membuat tingkat atau kedalaman traumanya atau kedalaman kedukaannya, ya. Jadi secara holistik itu berarti ada 15 poin secara fisik, ya. Fisik dalam pengertian tentu yang terkait dengan mentalnya, sosialnya, dan spiritualnya, ya. Bapak Ibu bisa membaca di situ. Nah, ukuran yang saya buat itu orang makin berat asumsinya, ya, dasar teorinya, makin berat orangnya itu berarti makin sering terjadinya, maksud saya, ya, itu. Jadi tidak ada ukuran lain, tidak menggunakan asumsi lain kecuali makin sering orang itu atau makin durasinya makin banyak, berarti penderitaannya makin dalam. Bisa keliru, bisa tidak, ya, teori saya, ya. Nah, tapi ada ukuran lain, Bapak Ibu bisa membuat ukuran lain juga jikalau diperlukan. Dan ini belum ada hakinya atau belum ada hak intelektualnya, belum, ya. Bisa juga bisa diajukan nanti memperoleh hak cipta, hak paten dan sebagainya. Tetapi ini belum karena perlu diuji lagi dan sebagainya. Tetapi inilah yang saya pakai puluhan tahun dan biasanya orang cocok. Makin banyak mereka, durasinya makin banyak, biasanya pengalaman kedukaannya, karena tadi saya kaitkan dengan kedukaan dan trauma, biasanya makin dalam kedukaan dan traumanya. Nah, ini kan kita lihat Bapak Ibu semua, 15 poin di aspek fisik, 15 poin di aspek spiritual, 15 poin di aspek mental, dan di aspek sosial, ya. Ini urutannya sebenarnya
mestinya fisik, mental. Kenapa fisik dan mental? Karena Bapak Ibu semua, fisik itu yang tampak. Bagian dari tubuh kita di dalam diri kita yang tampak. Sedang mental sebenarnya adalah bagian dari tubuh kita yang di dalam yang tidak tampak. Sedang aspek sosial adalah yang saya ingin mengulang sedikit ya, berarti adalah aspek sosial adalah hidup kita, ekstensi bagian dari hidup kita yang berada di luar diri kita yang tampak. Kita bisa ditanya berapa saudaranya, berapa kakaknya, usia kakek, oma berapa, opa berapa, ya semua. Itu menandakan. Kalau mau dilihat lebih dalam lagi, berapa kali sih Anda WA ke orang yang Anda kasihi, itu kan semua bisa diukur. Ya. Mental sebenarnya tidak tampak, tetapi gejalanya bisa juga dilihat. Ya. Berapa kali dia merasa sedih misalnya, berapa kali dia mengalami kecemasan setiap hari misalnya, bisa juga diukur ya. Tetapi pada dasarnya tidak tampak. Spiritual sama. Bagian dari diri kita yang berada di luar kita, ya, tetapi tidak tampak. Itu aspek transendental diri kita. Kalau menggunakan psikologi yang baru, itulah yang disebut dengan transpersonal, psikologi transpersonal. Itu bagian dari kita, tetapi komunikasi kita ini menggunakan alat-alat yang tidak tampak, itu ya. Tapi sebenarnya gejalanya tetap bisa diukur, ya. Sebagai contoh misalnya, apakah dia berdoa dengan tenang, apakah dia bisa mendengarkan khotbah dengan konsentrasi penuh, itu ya. Salah satu hal yang bisa kita lihat, apakah dari kata-katanya kita bisa mendengar bahwa dia sebenarnya merasa tidak dipedulikan oleh Tuhan misalnya ya. Di sini contoh bahwa 4 aspek ini akan kita lihat. Nah, sebelum saya berhenti di sini, ganti ke slide yang lain, apakah ada pertanyaan tentang hal ini? Kalau tidak ada, saya mau stop share. Ini sudah saya bagikan sebelum kita break, ya. Ini saya. Saya matikan HP saya. Bapak Ibu bisa melihat share screen saya tentang ini? Bisa Pak, Bisa, Pak. Oke, saya besar dikit. Sorry. Bisa Pak. Ya, oke. Nah, jadi itu kan tentu nama itu adalah nama konseli kita. Harus selalu dalam inisial atau nama fiktifnya. Usia, alamat, pekerjaan, status, ini semua konseli kita. Kalau nanti tentu kasusnya adalah yang kita tangani adalah dado, yaitu usianya berapa, alamatnya di mana, pekerjaannya apa, bisa kita lihat di situ ya. Nah, dalam kasus dado. Kalau satu berarti sangat jarang terjadi. Sangat jarang terjadi itu misalnya muncul sekali dalam sebulan. Ya, itu bisa dilihat. Ya. Kemudian jarang. Saya nggak bisa baca nih. Ketutupan apa. Slide ini bisa di view-nya bisa di apa? Itu ada silang di bagian kiri, Pak. Pas navigation, Bapak ada silang, Bapak silang.
Navigation yang mana? Eh, di Yang di sebelah kiri, Pak. sebelah kiri. Sebelah kiri, Pak. Oh, navigation. Oh ya, oke, betul, harus, iya betul, sorry. Bapak silang. Nah, Jadi mohon maaf ya, lupa kadang-kadang mencet di situ. nggak apa-apa, Pak. Kalau sangat jarang itu berarti muncul sekali dalam 5 minggu. Ya. Kalau jarang terjadi, artinya muncul sekali dalam 2 sampai 4 minggu. Kalau kadang itu berarti muncul dalam 5 sampai sekali dalam 5 sampai 7 hari. Kalau sering berarti terjadi muncul sekali dalam 2 sampai 3 hari. Kalau selalu berarti terjadi setiap hari sekali atau bahkan lebih. Nah, ini kalau kita melihat di situ ya Bapak Ibu semua. Nah, caranya sederhana. Kalau Bapak Ibu sudah membaca kasusnya Dado, dalam catatan saya asumsikan untuk mempermudah Bapak Ibu semua, bisa juga sebenarnya mengisi yang lain, tetapi asumsi saya selama 3 bulan sesudah kehilangan pacar yang bernama Tini itu Dado selalu 1, 2, 3 ya. Nah, kalau itu dia selalu berarti Bapak Ibu bisa mencontreng di sini. Ya. Ya. Kalau selalu berarti turun ke bawah ya. Tetapi kalau Bapak Ibu nanti mengisi misalnya 4, sering terjadi contreng aja. Contreng ya, mana sesuai dengan angkanya. Nah, kemudian nanti totalnya taruhlah ini kita contreng 5, berarti 5 kali 4. Berarti di sini totalnya 20. Ya. Tetapi kalau semuanya ini contrengnya selalu, itu berarti 5 kali 15. Itu berarti 75 totalnya. Terserah variasinya bisa berbeda-beda sesuai dengan analisis, dengan pengamatan yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kita mulai dari menangis misalnya, pusing kepala, sulit tidur, ya. Bapak Ibu semua, orang yang mengalami trauma atau kedukaan, tekanan darahnya bisa naik atau turun sesuai dengan preferensinya. Karena keluarga saya hampir semua memiliki masalah darah tinggi, itu berarti ketika saya mengalami stres, kalau diukur bisa mencapai 160 misalnya ya. Nah, itu. Tetapi kalau dia memiliki preferensi ketika ada stres turun, itu berarti bisa karena stres tekanan darahnya bisa turun ya. Jantung berdetak cepat misalnya, sesak nafas, nafsu makan bertambah atau berkurang. Itu sama Bapak Ibu semua. Jadi tergantung preferensinya. Ada orang yang mengalami stres itu makannya nafsu makannya naik. Itu berarti bertambah gemuk ya. Saya sebelum kuliah S2 juga tidak sampai 70 beratnya. Begitu S2 karena mungkin banyak stres, saya bisa sampai 70 dan bisa 75 ya. Sesudah itu bisa sampai 80. Sekarang saya 80-an ya, terlalu gemuk ya. Bapak Ibu semua, yang ke-8 nafsu seks bisa naik bisa turun sesuai dengan preferensinya juga. Nah, untuk kasus Dado bisa kita perkirakan saja ya, itu. Ya. Nah, oleh sebab itu kalau mau diteliti, maaf ini ya, saudari-saudari kita di Timur itu bisa diteliti, bisa nafsu seksnya bisa naik, bisa turun, tergantung preferensinya juga, ya. Pengalaman saya di Nias ketika ada tsunami, ketika ada gempa bumi, juga di Jawa, di Bantul tahun 2006, ketika ada 2010, ya. Di situ menarik, ketika 1 tahun, 2 tahun sesudah 1 tahun, tahun kedua sesudah ada gempa bumi
di Jogja yang sangat parah, ribuan rumah hancur, banyak yang meninggal dan sebagainya. Ternyata BKKBN menemukan bahwa kelahiran itu hampir double. Itu lucu karena itu tadi ya pengaruh itu. Tetapi menarik kalau hewan, kalau stres pasti turun. Itu bedanya manusia dan hewan. Kalau manusia ketika mengalami stres berat atau mengalami peristiwa traumatik, darahnya tekanan darah bisa naik, bisa turun. Nafsu makan bisa naik, bisa turun. Nafsu seks bisa naik, bisa turun. Tapi kalau hewan rata-rata itu menurun. Sehingga produktivitas susu misalnya atau angka sapi yang bisa punya anak banyak biasanya bahkan tidak punya anak ya 1 tahun 2 tahun sesudah mengalami trauma itu. Saya kira menarik kalau Bapak Ibu melakukan penelitian di beberapa wilayah yang mengalami peristiwa-peristiwa yang sangat traumatis. Ulu hatinya terasa keras, ini kadang-kadang ada pengaruhnya dengan naiknya asam lambung juga, Bapak Ibu semua. Pengalaman saya, orang yang mengalami trauma itu selalu jalannya seperti melayang, seperti tidak menginjak tanah katanya. Ya, badan merasa tidak berdaya, bisa hiperaktif, bisa hipoaktif. Hiperaktif itu artinya geraknya lebih banyak dibanding biasanya. Kalau hipoaktif itu turun, ya itu berarti yang biasanya dia kemana-mana, anak yang mengalami trauma bisa juga tiba-tiba duduk tenang, melamun dan sebagainya, ya itu, ya itu salah satu tanda dari depresi adalah hipoaktif, ya. Persendian terasa nyilu. Persendian terasa nyilu itu kalau disebabkan oleh faktor fisik, biologis biasanya nyilunya di tempat yang sama, misalnya di lutut atau di pundak ya atau di sini ya di leher. Tapi ketika itu nyilunya pindah-pindah atau keringatnya kadang-kadang orang Jawa bilang perentul ya. Kadang-kadang muncul keringat dingin di sini, keringat dingin di sini, keringat dingin di punggung atau di kaki atau di perut, itu kemungkinan karena stres. Tetapi ketika nyilu atau nyeri disebabkan dari faktor fisik, biasanya di tempat yang tetap. Misalnya karena ada gangguan jantung, ya di sini tetap. Ya itu. Tapi kalau pindah-pindah, itu ada kemungkinan karena tekanan psikologis. Ya. Perut terasa kembung atau bisa juga sendawa, itu bisa juga dipengaruhi oleh faktor psikologis. Dan kadang-kadang tidak terasa. Nomor 15, badan terasa bergetar atau merasa tidak nyaman. Jadi dia selalu merasa atau kadang merasa atau sering merasa badannya itu sebenarnya tidak sakit, tapi seperti selalu dia merasa sakit. Nah itu yang kadang-kadang disebut dengan psikosomatis, ya. Masalah psikologis yang muncul secara fisik, tetapi ketika dicek oleh dokter misalnya tidak menemukan sebab-sebab fisiknya, karena itu disebabkan oleh masalah-masalah psikologis. Ini saya kira Bapak Ibu semua dari sisi mental ada aspek sedih, terkejut, tidak dapat menerima kenyataan. Nanti coba kita lihat dalam kasus Dado, ada tawar-menawar, tidak dapat berpikir jernih, cemas itu tidak ada objeknya, dan itu berkaitan dengan masa yang akan datang. Jangan-jangan saya meninggal misalnya, jangan-jangan badainya tidak selesai pada hari ini, itu berarti masa yang akan datang, atau tidak selain tanpa objek yang jelas, juga masa yang akan datang. Sedang takut adalah sekarang. Jadi cemas dan takut itu ada seperti apa ya? Uang logam di sana cemas, di sini takut ya. Jadi dalam peristiwa tertentu orang bisa mengalami cemas, bisa juga mengalami takut. Oleh sebab itu Bapak Ibu juga harus mengklarifikasi ya. Klarifikasi apakah dia cemas, apakah dia takut. Nah, kalau perlu kita juga bisa memberi nama. Dengan meminta dia untuk menjelaskan apa yang terjadi,
kita bisa oh Bapak ternyata cemas, Bapak ternyata takut, atau Bapak juga cemas dan Bapak juga takut ya. Mati rasa, hidup seperti hampa atau sering disebut dengan numbness atau blackout ya. Bisa tiba-tiba pingsan ya. Merasa sendirian, kesepian, mudah terluka, bisa juga marah, bisa juga kecewa, bisa juga menyesal, bisa juga gelisah, bisa juga bermimpi aneh-aneh ya. Bapak Ibu semua, ini adalah aspek tanda-tanda aspek mental. Ketika kita melakukan konseling, kalau tidak dibantu oleh kuesioner, tentu 15 poin fisik, 15 poin ini harus ada di otak kita. Sehingga ketika kita mendampingi orang lain melakukan konseling, mungkin kita juga bisa mengajukan pertanyaan, misalnya apakah Bapak kadang-kadang bermimpi yang menyeramkan. Jadi dia akan cerita, ya akan cerita dan sebagainya. Nanti kita bicara mengenai teknik-teknik bagaimana menanganinya, ya. Ini secara sosial, menarik diri, mengurung diri, tidak memikirkan, menyadari kebutuhan orang lain, ya, bisa dipahami sehingga tidak jarang orang ketika di dalam bencana ada konflik, rebutan bantuan karena ini tidak menyadari kebutuhan orang lain, takut dia tidak kebagian atau takut dia nanti tidak punya lagi sehingga sering kalau tidak diatur dengan baik ini bisa menimbulkan konflik karena dia tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Ya. Dari ini orang-orang yang sedang mengalami musibah tentu kurang baik kalau diminta bantuannya. Ya mungkin yang harus membantu orang yang sedang tidak mengalami. Jadi bisa terjadi beberapa teman di Timor sudah di Kupang sudah mengeluh. Kita ini orang yang selalu bicara soal kasih, tapi ketika ini tidak melakukan kasih. That's normal Bapak Ibu. Ketika orang mengalami bencana, fokusnya pada diri sendiri dan bukan pada orang lain. Paling tidak dalam 1 minggu, 2 minggu pertama sama sekali blank, tidak memikirkan kebutuhan orang lain. Ya, bisa protes dan sebagainya terjadi di situ. Ya, tidak ada semangat kerja, tidak berminat pada hobi yang dulu disenanginya. Ya, keluarga orang lain keluarga atau orang lain menuduhnya sebagai penyebab peristiwa. Jadi kita selalu menyalahkan orang lain kan. Ini juga klise pemerintah ya, selalu ada banjir, pasti itu hutannya gundul katanya gitu kan. Bisa betul, bisa juga tidak. Ya kan itu. Bisa juga gundul, bisa juga tidak. Ya. Yang keenam, menganggap orang lain, menganggap orang di sekitarnya memusuhinya atau menjahatinya, bisa terjadi ya. Wah, ini pasti kita disantet, diguna-guna, dikerjain, ada opo-oponya katanya begitu ya. Di situ bisa ya. Menyatakan lebih baik tidak ada di sini atau pergi jauh atau mati ya. Konflik bermusuhan dengan pihak lain, teringat pada suara orang atau suara orang atau orang tertentu, maaf ya, ada duplikasi. Ada janji tugas yang tidak dapat dipenuhi, menganggap dirinya tidak berguna atau kotor, ragu-ragu akan masa depan, misalnya tidak ingin menikah, khususnya orang yang mengalami trauma, tidak ingin punya anak dan sebagainya, tidak ingin aktif lagi di lingkungan, tidak peduli akan nilai-nilai kesehatan sosial lingkungannya. Sekarang kita lihat Bapak Ibu semua aspek spiritual. Tadi sudah sedikit saya singgung, tidak dapat konsentrasi berdoa atau sembahyang atau sholat, tidak dapat konsentrasi ketika mendengarkan khotbah atau pengajian. Ya. Orang yang mengalami kedukaan biasanya tidak ingat ayat yang dibaca oleh Pak Pendeta, jadi tidak perlu khotbahnya panjang-panjang di dalam upacara penghiburan orang yang mengalami kedukaan itu. Ya, saya sendiri juga tidak ingat Pak Pendeta khotbah apa waktu itu ya.
Merasa kegiatan keagamaan tidak berguna, ini sering muncul, tidak ingin aktif lagi di kegiatan keagamaan, merasa iman tidak ada artinya, merasa berjuang sendirian, merasa bahwa Tuhan Allah diam saja. Ucapan Mazmur 22 yang paling mengesankan adalah, yang paling kita ingat adalah kata-kata Eli, Eli, lama sabatani. Bisa marah kepada Tuhan, bisa merasa malu, bisa merasa bersalah, bisa merasa berdosa, takut hidup, ingin mati saja, atau takut mati. Ya, jadi bisa juga complicated. Beberapa orang merasa lebih baik mati, takut hidup. Tapi ada juga orang yang merasa takut mati. Ya, kehilangan makna dan tujuan kehidupan, tujuan hidup. Dan ini berarti bahwa orang yang mengalami peristiwa traumatis bisa mengalami apa yang disebut dengan existential crisis. Krisis kehidupan secara eksistensial. Ya. 14 marah pada komunitas beriman atau wakilnya atau pemimpinnya. Yang ke-15 kecewa terhadap komunitas keagamaannya atau wakilnya, ya. Bapak Ibu semua, hal-hal ini bisa kita eksplorasi dengan mengajukan pertanyaan, dengan mengamati, atau kalau memungkinkan dengan mengisi kuesioner ini. Ya. Ini diagnosisnya, Bapak Ibu, diagnosis setiap aspek. Kita bisa melihat assessment aspek fisik, assessment aspek mental, assessment aspek sosial, assessment aspek spiritual, dan kemudian bisa dijumlahkan untuk holistiknya. Ya. Ini scoringnya Bapak Ibu semua, nanti ada tugas membuat scoring. Ya. Kalau level 61 sampai 75 itu levelnya E, berarti itu sangat berat dan memerlukan penolong profesional. Ya. Kalau skornya 46 sampai 60 levelnya D, berarti berat. Berarti memerlukan penolong profesional karena nanti ada tugas menentukan levelnya dan menentukan siapa yang harus menolong dado, ya. Kalau 31 sampai 45 level C cukup berat, memerlukan penolong profesional atau pendamping relawan yang terlatih, ya. Skor 60 sampai 30 level B atau tidak berat, tidak memerlukan penolong profesional atau pendamping relawan atau relawati terlatih atau kelompok dukungan sebaya keluarga, itu cukup. Ya, kelompok 1 dan 15 sampai 15 level A atau normal dapat ditangani oleh penduga sendiri atau ditambah dengan pendampingan relawan relawati terlatih atau kelompok dukungan sebaya atau keluarga dekat. Dan ini berarti kita sebagai seorang konselor pastoral profesional juga betapa pentingnya melatih lingkungan kita sendiri-sendiri, baik gereja, keagamaan maupun masyarakat sekitarnya, untuk menolong orang-orang yang mengalami trauma atau mengalami kedukaan. Saya pikir di situ ini kalau holistiknya, ya, berarti 4 aspek bisa Bapak Ibu baca sendiri, ya. 241 sampai 300 level E berarti sangat berat, 181 sampai 240 itu level D berarti berat, 121 sampai 180 levelnya C berarti cukup berat, dan 61 sampai 120 levelnya B tidak berat. Kalau 1 sampai 60 berarti level A atau normal, dan itu tidak perlu ditangani oleh seorang profesional. Saya pikir itu Bapak Ibu semua. Ternyata waktunya hampir jam 6 kurang 20. Sebelum kita ke kelompok, apakah ada pertanyaan tentang hal ini Bapak Ibu semua? Saya mau tutup stop Ada Pak share. Toto, saya sedikit Pak Toto. Ya, silakan Bapak. Kita menggunakan cara menghitung nilai skor ini Pak sejak kapan? Sejak peristiwa itu terjadi sampai pada saat dia bercakap dengan kita, atau bagaimana? So, biasanya terjadi satu peristiwa terjadi
dia tidak misalnya baru 2 hari atau 3 hari terjadi, dia sudah langsung konseling dengan kita. Pada waktu dia bertemu dengan kita, Pak, ya, sebagai contoh, Ya, misalnya orang mengalami kedukaan 3 bulan yang lalu, ya, nah, tentu sebaiknya itu diukur pada waktu dia bertemu dengan kita, kemudian kita melakukan pendampingan atau konseling, gitu Pak, ya. Tetapi saya ingin kemukakan bahwa orang yang mengalami trauma dan mengalami kedukaan, biasanya itu masa critical period-nya kan 3 bulan pertama, Pak. Kalau dia tidak ditangani dengan baik, baik oleh dirinya sendiri, dia karena tidak bisa menanganinya dan tidak ada penolong, biasanya sesudah 3 bulan dia akan mengalami apa yang semula dianggap normal itu menjadi penyakit. Misalnya traumanya jadi berkepanjangan, gejalanya muncul terus, kan gitu Pak ya. Nah, sehingga betapa pentingnya kita menangani orang yang mengalami trauma dan kedukaan itu persis peristiwa ketika baru saja terjadi. Ya. Tetapi orang yang mengalami trauma, biasanya hal-hal ini kan masih muncul Pak, kan mungkin bahkan 2-3 tahun sesudah peristiwa itu terjadi, orang yang mengalami trauma sebenarnya masih mengalami ini. Kalau itu traumanya tidak bisa dia tangani dengan baik Pak Roli ya. Gitu. Nah Pak, jadi ini kalau ini kasus Dado berarti menyangkut soal kedukaan. Nah bagaimana yang kasus-kasus yang non kedukaan gitu Pak, yang kejadiannya tidak sampai 5 minggu, tidak sampai 4 minggu dia sudah ceritakan ke kita untuk mencari mulai perhitungan nilai skornya ini Pak. Coba diulang lagi Pak, tadi ada asan saya nggak dengar. Oh ya, yang disampaikan ini ada pedoman assessment ini soal kasus Dado yang kedukaan. Ya. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan ini untuk kasus-kasus yang non kedukaan gitu Pak? Yang peristiwanya misalnya tidak memakan waktu 5 minggu sudah diceritakan ke kita, mungkin tidak sampai 4 minggu atau kejadiannya 3 hari atau 4 hari aja. Sementara perhitungan nilai skor ini yang satu misalnya sangat jarang terjadi, itu dalam waktu 5 minggu. Nah gitu Pak, bagaimana Pak, bisa dijelaskan Pak? Jadi kalau memang dia misalnya Pak sesudah kita skor, misalnya kita bertemu dengan orang itu 2 minggu sesudah terjadi, dia berbicara dengan kita, ya kita nanti lihat Pak ya sejauh mana skornya itu, apakah dia berat, apakah dia sangat berat, apakah dia ringan dan sebagainya, levelnya A, B, C, D, dan E. Nah, tentu itu akan menentukan tindakan kita, Pak ya. Kalau levelnya A, B, C, barangkali kita tidak perlu menggunakan teknik-teknik yang canggih yang nanti saya katakan sebagai sebuah keterampilan lanjutan yang baru akan kita bahas, Pak ya. Sabar dulu. Nah, tetapi ketika ternyata dia itu berat dan sangat berat, tentu pendampingan kita harus tidak cukup dengan pendampingan, kita betul-betul melakukan intervensi konseling dengan pendekatan dan teknik-teknik yang tepat, Pak ya. Itu kuncinya sebenarnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi assessment ini kita pakai ketika orang itu datang kepada kita, sejauh mana dia masih sekarang ini masih berada dalam level A, level A, level B, level C, level D, dan level E. Nah, tetapi nanti juga kita lihat lagi Pak ya, ternyata mungkin secara umum dia sudah tidak ada gejala yang mengkhawatirkan, tetapi aspek tertentu ternyata dia cukup tinggi Pak. Berarti itu kan berarti kita bisa memfokuskan. Misalnya gini Pak ya, secara apa? Kalau istilah kedokteran itu kondisi umumnya apa itu asesmen holistiknya dia cukup bagus Pak ya. Tapi sesudah kita lihat ternyata misalnya Pak ya, dia masih mengalami kecemasan yang luar biasa. Dan itu berarti kita fokusnya pada menangani kecemasan atau ketakutannya
atau putus asanya, atau merasa tertekannya, atau merasa ditinggalkan oleh orang lain. Saya kira itu nanti kita lihat juga Pak ya, bukan berarti kalau kita lihat skornya bagus semua, tetapi ternyata ada satu masalah yang sangat menonjol dan itu berarti harus kita tangani juga Pak itu. Itu yang saya pikir bisa saya jawab untuk Pak Roli ya. Gimana Pak kira-kira? Ya, terima kasih Pak Ismail, Ya. Pak Toto. Ya, silakan Pak Ismail. Terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi apakah 60 pertanyaan ini atau ya, apakah 60 bagian ini itu Poin. akan langsung ditanyakan pada saat konseli itu datang pertama pada kita. Lalu misalnya apakah tidak akan mengambil waktu lama atau mungkin terkesannya interogasi kalau misalnya bagaimana seks Anda, bagaimana nafsu makan Anda, bagaimana sampai 60 poin ini, apakah tidak terkesan semacam penyidikan atau interogasi kalau begini? Atau apakah hal semacam ini atau form semacam ini diserahkan kepada mereka yang mengisinya? Ataukah mesti kita sebagai konselor yang akan mengisinya? Terima kasih Pak Toto. Tadi ada 3 cara Pak ya, sudah saya kemukakan. Yang pertama, kalau dia punya fasilitas email, kalau dia mau konseling ke kita bisa kirim dulu, dan kemudian kita klarifikasi juga Pak ya. Tentu ini kalau kita masih ingat kembali ke tahap konseling, barangkali itu tentu akan kita kumpulkan di pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, tergantung juga prosesnya Pak ya, tidak bisa kan gitu ya. Yang kedua tadi saya kemukakan kalau setting saya di klinik konseling kan ada petugas, atau kalau di kampus mungkin ada petugas yang kita latih untuk mengisi itu, dan tadi saya katakan harus semuanya dijelaskan tujuannya kan gitu Pak ya. Kalau fasilitas pertama, kedua tidak ada, ya kita lakukan sendiri Pak. Tentu kalau kita lakukan sendiri bukan dengan cara interogasi Pak ya, sambil tadi saya kemukakan kita harus menjadi penanya yang baik, kan gitu Pak ya. Ya tentu dengan ngobrol mungkin pertemuan 1, 2, 3, paling lambat pertemuan ketiga kita sudah harus menentukan diagnosenya kan Pak, sesuai dengan proses kita menggunakan strategi jangka pendek dan waktu terbatas. Saya kira tergantung situasinya ya. Kalau orang itu dia punya email tidak bisa dikirim dulu, tidak ada itu ya saya sambil ngobrol-ngobrol, nanti saya tanya dan sebagainya. Tentu harus disampaikan tadi dengan mendengarkan, dengan mengajukan pertanyaan, dengan mengamati, bisa saya simpulkan sendiri. Kemudian saya isi sendiri Pak ya. Nah kemudian saya isi sendiri, saya juga bisa jelaskan sejauh yang saya tangkap 1, 2, 3, rupanya Anda skornya di sini ya. Nah, tergantung Pak, kalau dia orang yang terdidik saya kira educated saya jelaskan. Bapak di level A, level B, level C, level D, level E. Tetapi kalau orang biasa ibu bapak yang mungkin kurang educated atau tidak perlu itu kita lakukan Pak ya. Jadi saya kira kita bisa melakukan menggunakan kuesioner ini secara kontekstual atau situasi. Itu Pak Ismail. Ya. Begitu Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak Toto. Ya Pak. Hendro Pak. Oh gini mau masuk, sorry ini harus saya admin. Ya Pak Hendro. Ya, saya pun mulai berpikir bahwa ini sangat berat ya bagi seorang konselor, bahwa ia juga harus benar-benar menguasai dan memiliki kapasitas dalam membaca gejala-gejala fisik, gejala-gejala klinis ataupun psikologis seseorang. Karena bagaimana mungkin seorang konselor memberikan saran ataupun pertimbangan-pertimbangan dalam hal medis, psikologi
ataupun mental ataupun fisik seseorang kalau ia tidak punya pengetahuan. Misalnya saja, saya tidak tahu asam lambung naik itu gimana karena saya belum pernah merasakannya. Ya, sehingga saya akan sangat sulit memberikan pertimbangan dalam hal itu. Jadi kalau kita menghadapi yang semacam itu, kira-kira saran-saran praktis yang dapat kita buat seperti apa, Pak Toto? Yang kedua, yang Bapak maksudkan sebagai, oh ini harus ditangani oleh yang profesional. Kira-kira tingkatan-tingkatan profesional yang Bapak maksudkan ataupun profesi profesional yang Bapak maksudkan itu apa, Pak? Makasih. Masih ingat Pak ya, jadi fokus kita kan sebenarnya pada aspek mental dan spiritual, itu kunci, ya kan Pak? Nah, kalau ada aspek fisik, ya tentu bukan tugas kita, tidak perlu menjelaskan asam lambung dan sebagainya. Barangkali kita bisa menasihat kepada konseli, kayaknya Bapak ini masalah fisiknya banyak yang mungkin perlu ke dokter Pak ya kan. Nah, itu kan saya kira. Kalau masalah sosial misalnya ternyata menyangkut masalah hubungan-hubungan, sejauh kita bisa lakukan ya kita bisa lakukan sendiri. Tapi kalau tidak, kalau misalnya ternyata masalahnya ekonomi kan mungkin kita nggak bisa memberi pemecahan kan Pak. Nah, sehingga kita juga menyadari keterbatasan kita. Nah, itu berarti Pak ya, ketika orang itu betul-betul mengalami masalah yang saya kadang-kadang mengatakan bukan berat Pak Yati, kompleks. Kalau kita tidak mempunyai kemampuan itu saya kira kita tetap bisa melakukan sesuatu. Mungkin melakukan pendampingan tetapi tidak melakukan konseling. Nah, justru inilah PCF ini tugas kita menolong kita untuk lebih profesional dibandingkan pada masa lalu Pak ya. Tentu nanti akan ada tidak mungkin kita bahas dalam seluruh mata kuliah kita ini, tapi misalnya paling tidak kita akan bertemu dengan Ibu Sherly, membicarakan soal kasus-kasus kesehatan mental, gangguan mental yang ringan dan yang berat. Nah, itu Pak ya saya kira. Nah, sehingga kita bisa menakar kalau ternyata kita kompleks, kita menghadapi masalah kompleks dan kita tidak mungkin menanganinya, mungkin kita menggunakan, ingat kita ada caringnya, ada pendampingannya, mungkin kita bisa menangani hal-hal yang bisa kita tangani. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang ringan yang kita tangani itu dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, problemnya harusnya kan ada kerjasama dengan profesi-profesi lain ya misalnya. Untuk mengukur ada gangguan mental tentu harus ya ahli psikolog klinis yang punya hak melakukan tes misalnya. Tetapi dengan 60 ini pengalaman selama ini dengan 60 kasus ini kan tidak menyangkut masalah-masalah klinis yang berat Pak ya, bukan masalah konseling. Nah, dengan 60 poin ini sebenarnya kita kalau kita betul-betul mendalami apa yang kita lakukan selama ini dan nanti praktikumnya, saya kira menurut saya sih teman-teman yang sudah latihan itu bisa menanganinya, itu Pak ya. Jadi kita sudah memfokuskan bukan pada masalah-masalah gangguan mental yang klinis, tapi gangguan-gangguan stres yang memang pada dasarnya secara internasional atau secara profesional kita bisa menanganinya. Barangkali itu jawaban saya Pak ya. Betapa pentingnya kita harus meningkatkan diri itu. Jawaban saya Pak Endro. Iya betul. Terima kasih. Kita harus mengukur kemampuan kita sejauh mana. Dan apakah ini masih bidang kita atau orang lain yang harus atau profesi lain yang harus menanganinya. Problemnya mungkin di wilayah tertentu profesi lain itu tidak ada. Nah itu yang kita harus lebih meningkatkan diri lagi itu Pak. Ya itu kan. Dan kita bersyukur banyak internet, bisa diakses di internet misalnya. Sayangnya tidak dalam bahasa Indonesia tetapi dalam bahasa Inggris sangat ini Pak ya, menangani depresi, menangani kecemasan, menangani ketakutan, semua ada di internet yang bisa kita pelajari. Dan itulah sebabnya juga AKPI dari waktu ke waktu selalu ada pertemuan bulanan untuk menambahkan
keterampilan kita, bukan hanya konselor AKPI, tapi juga kita undang ahli-ahli lain yang memang punya pengalaman. Itu Pak. Ya, di sini saya melihat bahwa kita juga harus jujur terhadap keterbatasan kita, jujur juga untuk menyampaikannya kepada konseli kalau memang kita tidak bisa untuk menangani itu, dan harus merujuk kepada yang lebih profesional. Karena memang terkadang ekspektasi konseli kepada kita itu sangat besar. Apalagi kepada para pendeta misalnya, oh pendeta tahu segalanya, bisa segalanya, ya makanya mereka datang ke pendeta. Jadi kita juga harus dengan jujur untuk mengatakan segala keterbatasan kita dan keterbukaan untuk dapat merujuk kepada yang lebih profesional. Ya. Saya kira begitu ya Pak Toto. Betul. Dan mungkin itu yang saya kemukakan juga, kalau kita mau melayani secara holistik harus ada pelayanan berjenjang dan juga tim Pak ya. Nah, betapa pentingnya misalnya kalau tidak mungkin di jemaat, mungkin di tingkat klasis. Nah, salah satu hal yang saya ingin kemukakan juga, kalau di situ tidak ada, betapa pentingnya gereja juga misalnya mendorong warganya untuk kuliah psikologi, menjadi psikolog klinis, dan kembali ke wilayah masing-masing itu Pak ya. Nah ini saya kira juga satu kesempatan bagi kita untuk mengembangkan diri. Kalau belum ada, bagaimana mengadakan di wilayah kita masing-masing ya, dan gereja harus mendorong saya kira, meningkatkan mungkin belajar kedokteran kalau sudah ada, ditolong untuk menjadi psikiater dan sebagainya, dan kembali ke wilayah masing-masing. Sehingga kita juga harus mengambil inisiatif, kita tidak hanya menunggu pemerintah ya memberikan psikiater atau memberikan psikolog klinis di wilayah kita, tapi saya kira gereja bersama-sama dengan pemerintah melakukan hal yang sama sehingga tenaga-tenaga yang dibutuhkan itu tersedia. Di samping juga mendidik warganya untuk menjadi seorang konselor atau pendetanya. Nah, jujur Pak ya, kalau memang kita mau sungguh-sungguh ya, sebenarnya pendeta menjadi konselor ini kan spesialis Pak. Nah kalau kita masih di jemaat penuh, biasanya kita sibuk dengan acara dan upacara, sehingga konselingnya yang harus kita tangani itu menjadi kurang kita perhatikan. Saya kira salah satu saran saya, ya apakah bisanya dibuat sedemikian rupa seorang pendeta yang memang diperlengkapi untuk menjadi konselor, dan akhirnya dia tugasin khusus untuk menjadi konselor. Dan itu menjadi tempat perujukan kalau ada masalah-masalah yang kompleks tadi Pak ya. Dan kalau itu sudah diatur oleh sinode dan klasis, saya kira orang tidak perlu merasa dibuang karena itu ya. Karena dirujuk ke ahlinya kan gitu. Nah, tentu sinode dan klasis punya pertimbangan-pertimbangan siapa yang akan ditugasi itu. Ya. Di samping kita sendiri punya kesadaran tadi Pak, memahami keterbatasan kita. Gitu Pak ya? Ya, makasih Pak Toto. Makasih. Ini long Jadi term. Pak Toto, ini sedikit menyambung tadi. Ya. Jadi berarti kalau sementara kita sebagai konselor, lalu kemudian ada hal-hal yang itu harus ditangani oleh para profesional, apakah tanggung jawab kita sebagai konselor sudah selesai di situ? Tidak Pak, kita tetap bisa mendampingi kan Pak. Ini perbedaannya kan, kita bukan hanya konseling tetapi juga ada pendampingan Pak. Nah, ya tentu kalau sedang ditangani konselingnya atau ditangani psikolog klinis, bukan berarti kita sebagai pendeta lepas tangan kan. Bukan berarti kita harus tanya apa yang sedang ditangani masalahnya itu, tetapi hal masih disapa, bagaimana perkembangannya sekarang, doa tetap bisa kita doakan kan begitu Pak ya. Tetap saya kira, nah kita kan bersyukur bukan seperti psikolog klinis tidak punya hubungan sosial. Sebagai pendeta kan kita punya hubungan covenantal atau sosial, ketika dia sudah kita rujuk ke seseorang, tetap kita mempunyai perhatian kepada dia. Tetapi mungkin tidak seintensif ketika dia tidak kita serahkan atau kita rujuk kepada ahlinya, Pak. Itu. Jadi tetap kita harus peduli juga kan.
mungkin tetap kita kunjungi dan sebagainya. Tentu tidak perlu ditanya bagaimana itu tekniknya. Itu nanti urusan psikolog klinis misalnya atau urusan ahlinya Pak ya. Tetapi secara umum masih tetap kita bisa melakukan, memberikan pertimbangan-pertimbangan, paling tidak mendorong. Kalau dia bergumul, apakah saya masih mau meneruskan konseling saya, kita bisa dorong, saya tetap dukung kamu loh, kan gitu. Itu Pak ya. Secara umum kita masih tetap bisa memperhatikan. Sebagai contoh, orang yang skizofreni misalnya, kadang-kadang kalau sudah dirujuk ke rumah sakit jiwa kan, atau sudah direhabilitasi kan kita lepaskan begitu saja Pak. Nah sehingga seolah-olah itu sudah diserahkan sepenuhnya kepada ahli itu. Padahal sebenarnya dari sisi umumnya tetap kita bisa melakukan pendampingan. Mungkin bukan intervensi konseling psikologinya. Itu Pak. Terima kasih Pak Rustam. Terima kasih Pak. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita akan ke kelompok, ya. Nanti mulai dengan membaca dulu kasus dadunya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sudah menyiapkannya, ya, menyediakannya. Kemudian kita masuk scoringnya. Kalau nanti ada kelompok yang mengalami kesulitan membuat scoring atau caranya, saya tetap akan bisa diundang dan Mbak Ica akan membantu saya memasukkan ke kelompok yang bersangkutan. Saya cek jumlahnya 30, berarti dikurangi saya, dikurangi Ibu. Ada Nona Agustina Putirulan ada? Ada Pak. Oke. Berarti semuanya 37, sekarang tinggal 29. Iya, udah berkurang. Mungkin dibagi 5 kelompok ya? 5 kelompok. Oke, ada 5 atau 6 partisipan. Ya, di random ya Mbak? Bisa Ya. random? Ya Pak. Oke, coba. Waktunya Ya Bapak berapa Ibu menit? semua, waktunya sampai mungkin sekitar 40 menit begitu. 40 menit, baik. Menit berarti sekarang kita kembali sekitar jam 7 kurang 15 menit untuk refleksi dan laporan. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan sajian kami yang lain. Dan jangan lupa juga getarkan lonceng kebersamaan kita.